Baik, rekan sekalian, atas seizin Bapak Kapolda Metro Jaya, saya melanjutkan kegiatan untuk sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan media, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Kita mulai dari pertanyaan pertama, silakan. TV1, silakan. Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang ia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan, dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Kapolri ini kan tadi sempat berpesan ya Pak ya, bahwa untuk mengusut tuntas kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dan lain sebagainya? Langkah berikutnya dari Polri ini apa Pak? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN Dias. Mic-nya ada mic-nya nggak? Silakan, mungkin maskernya biar lebih jelas pertanyaannya. Pak, buat penegasan aja, kan tadi ada sejumlah inisial yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari kepolisian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir dari mana nih? iNews, Kompas TV ya? Silakan. Ya, iNews dulu, iNews. Kasih mic-nya coba. Pak. Ya, silakan. Pak, izin tanya, kenapa kok masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke, kenapa kok masalah ini dikonpresnya di Polres, bukan di Polda Metro Jaya atau di Bareskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan Jenderal Bintang 2 dan juga apalagi itu juga Kapolda, begitu Bapak. Terima kasih. Ya, baik ya. Kita cukupkan dulu ya, 3 pertanyaan akan dijawab oleh Pak Dir Narkoba dan Kapolres Jakarta Pusat yang menangani langsung kasus ini. Ya, untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Dir Narkoba dulu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya menjawab dari TV1. Yang untuk pertama, apakah ditangkap atau menyerang diri, nanti silakan dikonfirmasi ke Mabes Polri Pak ya. Karena yang melakukan dari Mabes Polri, bukan dari kami. Yang kedua, apakah ada jaringan bandar? Ya, selama ini belum ada Pak. Dalam kasus ini tidak ada jaringan bandar. Ya, Pak. Mungkin saya jawab dari tadi yang apa CNN ya Pak ya. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Ya. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang dihadiri oleh Bareskrim, Dir 4 Bareskrim Polri, Irwasda, Kadipropam dan Bitkum. Ya. Yang mana sudah menetapkan Pak WTM sebagai tersangka untuk persiang tadi. Ya, hasil gelar perkara yang dihadiri oleh para peserta gelar. Demikian Pak. Silakan Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Kenapa konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres Jakarta Pusat? Sebagaimana lazimnya ataupun biasanya kasus pengungkapan ya, suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi sampai melibatkan salah satu Pati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal ataupun rangkaian peristiwa di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Nah, dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan
terlibat di dalamnya. Nah dari sini atas petunjuk Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada Bitpropam. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat ya. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari 3 pertanyaan pertama ya. Mungkin kalau ada sesi kedua terakhir lah ya, cukup 2 pertanyaan aja. Dari mana nih? Kompas TV, Pak. Kompas TV silakan. Pak kan tadi disebutkan kalau Kurang jelas deh suaranya. Dilepas Aman masker. belum? Pak kan tadi dijelaskan kalau TM ini adalah pengendali barang bukti, tapi untuk keterlibatannya sebenarnya sejauh mana sih Pak? Apakah ada instruksi langsung atau sejauh mana? Kemudian juga dari pendalaman sejauh ini udah ada belum Pak diketahui sudah berapa lama dia terlibat dalam narkoba ataupun juga latar belakangnya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Pu, terakhir. Ya, oke. Ya, cukup ya. Ya, terakhir ya. Terakhir dari mana? Pak, saya Vito dari SCTV. Pengen bertanya, ini kan terjadi pembuktian bahwa masih banyak oknum-oknum kepolisian setingkat perwira menengah ke bawah ya Pak. Itu terlibat kasus narkoba ya, di Jakarta. Nanti ke depannya itu akan seperti apa Pak? Apakah nantinya dari Polda Metro ke depannya akan melakukan pemeriksaan tes urin kah? Khususnya kepada para perwira-perwira ya Pak ya, jangan cuman tingkat perwira ke bawah gitu. Apakah nanti ke depannya akan giat melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan 3 pertanyaan terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Mbak ya pertanyaannya. Untuk keterlibatan Bapak TM adalah kita mengambil dari keterangan daripada saudara D dan saudara L. Bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan L adalah beliau. Ya, jadi itu perannya. Ya. Kita dalami nanti Mbak. Ya. Terus untuk motif kita masih dalami karena kita belum baru saksi untuk beliau. Baik, saya rasa apa tuh? Ini ada pusat berantai mengatasnamakan IJTM Pak. Mengaku kalau dia tuh bukan pengguna apalagi pengendali. Benar nggak Pak? Ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut karena itu kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu keprihatinan bersama tentunya di samping pengungkapan juga tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali menyatakan narkoba ini sebagai kejahatan yang sangat berbahaya sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga semua pihak tentunya diharapkan bekerja sama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga tadi Bapak Kapolda menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang senantiasa aktif berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam memberikan informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba ini. Demikian rekan-rekan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbuknya Pak, pegang Pak. Pak Kapolres, barbuknya Pak.
Tambahannya untuk BB yang 200 juta adalah kita amankan dari saudara A. Hasil penjualan ya. BB yang 200 juta ini. Ya. 200 juta itu Pak? Ya, 200 juta. Iya Mbak. Dari DG. Tapi diamankan dari saudara A. Iya, tahan Bapak. Tuh, Padir. Padir, terus Pak, Padir. Tahan Bapak. Iya. Iya, tahan. Tahan Pak. 3, 2, 1. Tengah Pak, sini Pak. Tengah. Nyos. Ngedekin Bang. Kopinya. Makasih Bang. Ya Mbak. Masih kalian Mas, Mas. Buat anak kenali saya Pak. Foto aja dulu tulisnya. Ya, itu dia pemirsa konferensi pers yang digelar oleh Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Dan sepertinya memang tidak ada terlalu banyak yang berubah dari apa yang disampaikan oleh Kapolri sebelumnya pemirsa, yakni sore hari tadi, bahwa memang ini merupakan rangkaian dari pengungkapan kasus narkoba di mana sebelum Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan terlibat dalam hal ini ada 2 anggota Polri yang terlibat. Ternyata Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa posisi dari Irjen Pol TM di sini adalah sebagai pengendali mengambil barbuk narkoba 5 kg, 3,3 kg sudah ditahan atau juga diamankan, sementara 1,7 kg sudah dijual kepada pengedar pemirsa atau kepada bandar narkoba. Nanti sesaat lagi Breaking News TV One masih akan kembali, saya akan bertanya kepada narasumber saya usai jeda berikut.